Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Husna Atika dengan NPM 2101020006, kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan persepsi itu? Nah, persepsi adalah sebuah proses individu yang mengorganisasikan dan menginterpretasikan pesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ada faktor-faktor pada penilai yang terdiri atas sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua, ada faktor pada situasi yang terdiri atas waktu, latar kerja, dan latar sosial. Yang ketiga, ada faktor-faktor pada target yang terdiri atas inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan kesamaan. Untuk selanjutnya yaitu persepsi orang mengenai membuat penilaian atas orang lain. Di dalamnya ada teori atribusi, yaitu sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku individu itu disebabkan dari internal maupun eksternal. Nah, ada 3 penentu teori atribusi. Yang pertama ada perbedaan, yang kedua konsensus, dan yang terakhir ada latar sosial. Untuk selanjutnya, jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Ada persepsi selektif, yaitu menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua ada efek halo, yaitu menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga ada efek kontras, yaitu evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain. Nah, yang terakhir ada stereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenal kelompok asalnya. Nah, untuk selanjutnya ada aplikasi spesifik jalan pintas dalam berorganisasi. Apa aja aplikasi tersebut? Yang pertama ada wawancara kerja, yang kedua ekspektasi kinerja, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja. Nah, untuk selanjutnya pengambilan keputusan dalam berorganisasi. Ada banyak. Yang pertama, salah satunya model rasional, rasionalitas terbatas, dan intuisi. Nah, model rasional itu adalah mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan itu memiliki informasi yang komplit dan relevan. Yang kedua ada rasionalitas terbatas, yaitu kemampuan terbatas dalam memproses semua informasi. Yang ketiga ada intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang terjadi di luar pikiran sadar. Nah, untuk selanjutnya ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada bias terlalu percaya diri, yang kedua bias konfirmasi, yang ketiga bias komitmen, yang keempat bias ketersediaan, yang kelima kesalahan acak, dan yang terakhir ada aversi risiko. Nah, apa pengaruh dalam pengambilan keputusan? Nah, di sini akan dibahas yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Nah, perbedaan individu itu apa aja? Yang berisi kepribadian, jenis kelamin, dan kemampuan mental. Batasan organisasi itu dapat membatasi dalam mengambil keputusan, yang sebagai contoh menciptakan divisi dari model yang rasional. Nah, untuk selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Pertama ada utilitarianisme, yaitu mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome atau keluaran. Yang kedua membuat keputusan konsisten dengan kebebasan dan hak-hak fundamental. Yang ketiga
menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral. Untuk selanjutnya ada kreativitas, pengambilan keputusan, dan inovasi dalam berorganisasi. Nah, yang pertama ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif itu terjadi dalam 4 langkah. Yang pertama ada formulasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga pemunculan ide, dan terakhir ada evaluasi ide. Nah, penyebab perilaku kreatif itu ada potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Keluaran dan kreatif itu dapat didefinisikan sebagai ide-ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna untuk pemangku kepentingan yang relevan. Nah, terima kasih. Sekian video presentasi yang bisa saya buat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.